Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan, dan seperti biasa kita menghadirkan narasumber yang insya Allah akan membahas seputar kajian-kajian Islami. Kali ini kita bersama dengan yang tentunya juga menjadi bagian dari akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin, dan beliau juga sebagai dekan dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu ini sendiri merupakan dari dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang bernama Ibu Dr. Haja Amelia Rahmaniah MH. Kita bicara mengenai harta dalam rumah tangga hari ini ya Bu ya. Iya, betul sekali. Harta dalam rumah tangga yang tentu dalam perspektif Islam ini sendiri memang sudah diatur ternyata. Kalau boleh kita dengar terlebih dahulu sebagai pembuka tema kita hari ini Bu, boleh Ibu sampaikan terkait dengan agenda tema kita hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang harta dalam rumah tangga. Tema ini sangat penting sekali kita bahas karena masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui tentang harta bersama ini, tentang harta dalam rumah tangga. Biasanya masalah harta dalam rumah tangga tidak menjadi perhatian ketika rumah tangganya baik-baik saja. Ketika suami istri tidak ada percekcokan, maka biasanya masalah harta tidak diperhatikan. Nah, akan tetapi ketika rumah tangga sudah mulai goyah, terjadi percekcokan, biasanya maka harta menjadi permasalahan yang sangat penting sekali. Nah, karena inilah hari ini kita akan membahas tentang harta dalam rumah tangga ini, bagaimana statusnya, siapa pemiliknya, dan bagaimana penyelesaian kalau terjadi persengketaan. Demikian. Masya Allah. Kalau kita bicara mengenai dalam rumah tangga, ikatan sebuah pernikahan ini sendiri kan ikatan sakral yang hadir karena adanya suami dan juga istri, dengan beragam kemudian juga harta yang dibawa atau kemudian juga pemberian dari orang tua dan lain sebagainya, hingga fasilitas-fasilitas ini seringkali bahkan dibawa pada saat menikah. Gitu. Bisa jadi pada saat proses pernikahan ini sendiri dengan berbagai pilihan masing-masing, ada yang tinggal masih bersama dengan orang tua, ada yang ngontrak, ada yang beli rumah, ada yang kemudian juga mencari kehidupannya tersendiri. Dengan beragam kondisi seperti ini Bu, Islam ternyata sudah mengatur sedemikian rupa terkait dengan proses pernikahan. Di dalam fikih sendiri kan memang sudah diatur babun nikah yang kemudian juga menjadi spesifikasi istilahnya terkait dengan rukun sah, syarat sah dan lain sebagainya. Kalau bicara mengenai dalam rumah tangga Bu, harta ini sendiri kan bisa jadi karena adanya dua orang yang bekerja, apalagi kondisi hari ini. Ada yang perempuan yang bekerja, ada yang keduanya bekerja, ada yang suaminya saja bekerja. Bicara mengenai harta terlebih dahulu Bu, sebelum pernikahan, bisa jadi kan orang tua sudah memberikan fasilitas sedemikian rupa. Lalu kemudian terutama bagi yang laki-laki begitu, atau kemudian juga yang perempuan, bisa jadi juga perempuannya yang lebih memiliki ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki. Dengan porsi seperti itu, masalah ini sendiri kan ketika dalam berumah tangga tidak ada masalah sebenarnya. Tapi tadi seperti yang Ibu sebutkan, ketika dalam kondisi percekcokan hingga jalan keluarnya hanya adalah perceraian, dengan kondisi seperti ini kan artinya akan ada hal yang harus didudukkan bersama. Kalau dengan kondisi seperti yang tadi saya sebutkan, bawaan dari orang tua, hibah dari orang tua yang dinikmati akhirnya bersama-sama dan bahkan dianggap menjadi harta bersama, apakah itu betul? Misalnya rumah atau mobil yang memang sudah hariannya untuk ditinggalkan di sana. Jadi pada dasarnya ketika seseorang melangsungkan pernikahan, maka akan ada dua harta sebenarnya.
Yang pertama, iya betul. Yang pertama adalah harta yang mereka dapat sebelum pernikahan, yang mereka bawa ke dalam pernikahan, tapi mereka dapat sebelum pernikahan. Misalnya saja suami atau istri itu sudah bekerja, maka hasil usaha mereka sebelum menikah itulah adalah harta yang mereka dapat sebelum masa perkawinan. Atau lagi misalnya warisan atau hibah atau hadiah yang didapat sebelum melangsungkan pernikahan. Nah, ini adalah harta yang didapat sebelum pernikahan. Hak pribadi. Iya, betul sekali. Harta bawaan nanti akan menjadi milik pribadi masing-masing. Oke. Nah, lalu yang kedua, ini adalah harta yang didapat atau diperoleh semasa dalam perkawinan. Nah, ini misalnya suami istri masing-masing bekerja, masing-masing bekerja di bidangnya masing-masing, menghasilkan uang misalnya. Ini adalah harta dari usaha masing-masing suami istri. Atau misalnya di dalam masa perkawinan itu suami atau istri mendapatkan warisan atau hadiah atau hibah khusus untuk dirinya yang didapat semasa perkawinan. Atau misalnya juga suami istri itu bekerja atau berusaha bersama-sama, misalnya berdagang, berdua, berkolaborasi. Nah, ini yang didapat dalam masa perkawinan. Artinya dengan kondisi seperti ini ada klasifikasinya supaya kita lebih mudah dalam merunutkan yang mana masuk kategori yang mana ya Bu. Iya, ketika betul. dalam kondisi percekcokan atau yang kemudian juga kaitannya dengan perceraian, karena salah satu delik yang paling sering kali disebutkan pada saat proses perceraian ini sendiri, kalau nggak hak asuh anak, harta gono gini. Iya, betul. Yang mungkin pun kita juga sebagai masyarakat mengenal istilah ini di dalam media ya Bu ya. Iya. Karena media seringkali memberitakan terkait dengan public figure dan sebagainya yang angkat suara terkait dengan harta gono gini ataupun juga terkait dengan hak asuh anak. Kalau bicara mengenai harta gono gini yang dimaksud apakah masuk dalam kategori yang mana Bu? Ketika bicara kaitannya dengan perceraian kemudian disebutkan harta gono gini. Iya. Kalau kita melihat istilah gono gini, itu adalah istilah dari masyarakat Jawa, budaya Jawa. Kalau kita budaya Banjar, itu istilahnya adalah harta papan tangan. Harta papan tangan. Papan tangan, ya betul sekali. Jadi untuk istilah ini, walaupun istilahnya berbeda-beda di dalam budaya masyarakat kita, dapat dikatakan bahwa di semua budaya Indonesia itu mengenal adanya harta bersama dengan istilah yang berbeda-beda. Walaupun sebenarnya hanya di dalam sistem hukum masyarakat tertentu saja yang mereka tidak memakai harta bersama. Ada beberapa masyarakat patrilineal atau matrilineal, mereka tidak mengenal adanya harta bersama. Baik. Artinya dengan kondisi seperti itu bahwa mayoritas atau didominasi orang Indonesia mengenal istilah harta bersama atau yang mungkin familiarnya secara umum dan yang mungkin terdengar lebih sering di tengah telinga masyarakat, ya ini harta gono gini. Walaupun dari bahasanya sendiri ternyata asal katanya dari bahasa Jawa ya Bu ya. Atau istilah dalam bahasa Banjarnya ternyata sebutannya harta papan tangan. Nah, harta papan tangan yang kemudian juga dimaknai Bu di dalam pernikahan seringkali kan memang ada saja egosentris masing-masing. Bahwa ini bisa jadi ada percampuran antara harta yang dibawa sebelumnya lalu kemudian dijual, lalu kemudian diolah bersama dan kemudian juga dikerjakan, dikelola bersama dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itu ya Bu ya, karena ini seringkali yang menjadi permasalahan, walaupun pada hakikatnya saya yakin tidak ada seluruh pasangan di dunia manapun yang menginginkan terkait dengan perceraian setelah proses pernikahan. Namun Islam sudah begitu mengatur ketika hal-hal ini terjadi dalam kondisi-kondisi
darurat atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Harta dalam rumah tangga yang seringkali menjadi permasalahan atau yang tadi kita sebut bersama harta gonogini dalam bahasa Jawa atau istilah dalam bahasa Banjar harta papan tangan. Kemudian dengan kondisi seperti ini ada saja kadang yang ingin kemudian juga dikuasai oleh salah satu atau masing-masing di antara keduanya. Karena diklaim bahwa ada percampuran antara harta yang dihibahkan sebelum pernikahan dengan harta yang sesudah pernikahan itu terjadi. Nah, kalau dalam kondisi tataran seperti itu, Bu, misalnya dalam kondisi kasus di mana mobil yang dikasihkan oleh orang tua sebelum pernikahan, lalu kemudian mobil tersebut dijual dan akhirnya diusahakan menjadilah sebuah toko dan dikelola bersama oleh istri dan juga suami. Ketika istri misalnya menuntut haknya terkait dengan kepemilikan toko dan lain sebagainya, sedangkan itu merupakan bagian dari ketersediaan suami untuk dimodalkan yang memang berbeda bentuk jadinya, apakah itu bisa diproses secara hukum atau seperti apa dalam perspektif hukum Islam, Bu? Ya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui atau melihat dulu keberadaan harta bersama ini. Sebenarnya harta bersama ini merupakan budaya yang khas Indonesia. Artinya di dalam Islam sendiri itu tidak ada dikenal istilah harta bersama dalam perkawinan. Baik. Akan tetapi budaya kita yang berbeda dengan budaya Arab, artinya wanita-wanita kita ikut bekerja, sebagian besar dapat dikatakan ikut bekerja. Ada yang mencari uang, ada yang bekerja di rumah mengurus rumah tangga, mencuci, menyapu dan lain sebagainya. Padahal itu menurut sebagian besar ulama bukan kewajiban istri sebenarnya. Akan tetapi budaya kita menjadikan wanita-wanita ini bekerja. Karena itulah di dalam hukum positif kita, baik di dalam undang-undang perkawinan ataupun kompilasi hukum Islam yang diklaim sebagai fikihnya Indonesia, itu diatur tentang harta bersama. Bahwa ketika terjadi perkawinan akan ada yang namanya harta bersama. Tentunya tidak menutup kemungkinan ada harta bawaan milik pribadi masing-masing, seperti yang tadi disebutkan. Harta bawaan, harta yang didapat sebelum menikah, lalu dibawa ke dalam perkawinan, kemudian berubah bentuk, misalnya dijual, kemudian berubah bentuk dari mobil menjadi toko misalnya. Ini hendaknya para pihak harus betul-betul teliti untuk menginventaris. Artinya harta bawaan ini, mobil dijual dengan harga berapa? Ini adalah pokok dari harta bawaan yang menjadi milik pribadi yang membawanya. Akan nantinya akan berkembang menjadi toko, kemudian itu hasil yang didapat dalam masa perkawinan, itulah nanti yang akan menjadi harta bersama. Usaha bersama yang didapat semasa perkawinan. Jadi tidak dikalkulasi terkait dengan harga toko, karena pada dasarnya sumbernya adalah yang tadi, sumber hak pribadi yang kemudian dimiliki itu tadi. Tapi yang menarik sebelum dari kalimat yang Ibu tadi sampaikan, bahwa sebagian dari diri kita menganggap bahwa yang namanya wanita bekerja adalah wanita yang memang bekerja di tempat orang lain dan berpenghasilan. Tapi banyak juga yang beranggapan dan kemudian juga tidak menganggap ini sebagai bagian dari pekerjaan. Walaupun itu yang dikerjakan di dalam rumah tangga, mencuci, menyapu dan lain sebagainya itu tadi, Bu.
Lalu kemudian di dalam harta dalam rumah tangga perspektif Islam itu sendiri, apakah kemudian juga yang dimaksud adalah istri yang bekerja atau istri yang berpenghasilan sebenarnya? Ya. Jadi kalau kita melihat ke hukum Islam, pendapat ulama mazhab itu ada 3 ulama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi. Itu berpendapat bahwa kewajiban istri setelah akad nikah itu hanya istimta. Istimta itu artinya istri hanya wajibnya melayani suami di tempat tidur. Sedangkan yang lainnya seperti misalnya mencuci, menyapu, itu adalah hanya perbuatan kebajikan saja, tatawu artinya perbuatan sukarela yang dilakukan oleh istri. Nah itu sebenarnya Islam yang diajarkan. Akan tetapi budaya kita sangat berbeda sekali. Betul, budaya patriarki kan seringkali mempengaruhi kondisi di mana yang namanya istri sudah pasti mengurus rumah tangga dan anak gitu ya, sedangkan suami hanya bekerja dan mencari uang. Iya, nah, karena itulah maka kompilasi hukum Islam dia tidak membedakan apakah si istri ini berpenghasilan ataukah dia hanya mengurus rumah tangga saja. Dia berhak mendapat yang namanya harta bersama. Baik, jadi banyak juga sebagian wanita yang istilahnya bekerja keras, walaupun memang tidak berpenghasilan, tapi di rumah dia mengurus rumah yang luar biasa. Nah, dengan hadirnya kondisi modernisasi, Bu, lalu kemudian kita mengenal kembali di dalam budaya atau kemudian juga di dalam kebiasaan public figure yang hari ini lagi berkembang, ya ini perjanjian pranikah, Bu. Nah, perjanjian pranikah ini kan mungkin bukan hanya sebagai bahasanya seputar harta, tapi juga perjanjian-perjanjian lainnya, begitu, kondisi anak dan sebagainya. Apakah itu sebenarnya dalam Islam itu diperbolehkan, Bu? Iya. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu ada dikenalkan yang namanya perjanjian perkawinan. Artinya apa yang diatur oleh kompilasi hukum Islam yang mengatakan bahwa begitu terjadi perkawinan maka akan ada harta bersama. Itu hal umum yang diatur oleh kompilasi hukum Islam. Itu sebenarnya bisa kita singkirkan ketentuan umum itu dengan membuat perjanjian perkawinan. Misalnya kompilasi hukum Islam menyebut kalau terjadi perceraian maka harta akan dibagi 2 antara suami istri. Itu hal umum yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Akan tetapi kalau suami istri itu ingin bersepakat bahwa harta tidak akan dibagi 2 apabila terjadi perceraian, tapi dibagi 1/3 dan 2/3 misalnya, itu dibolehkan. Tetapi harus diatur di dalam yang namanya perjanjian perkawinan. Nah, perjanjian perkawinan itu sendiri agar ideal, Bu, karena terkadang tidak secara transparan disampaikan kepada publik. Apakah memang perjanjian pernikahan itu boleh disimpan hanya untuk suami dan istri, atau harus ada saksi layaknya melangsungkan pernikahan itu tadi? Iya, perjanjian perkawinan itu di dalam undang-undang juga sudah diatur. Dia dibuat sesaat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan. Jadi dia dicantumkan atau include di dalam buku nikahnya. Di buku nikah itu nanti ada pernyataan perjanjian perkawinan. Bagian yang kosong itu. Iya, jadi disebutkan di sana. Jadi dia bukan perjanjian yang ilegal, tapi dia perjanjian yang menyertai buku nikah itu. Dan itu dilaporkan berarti ke Kementerian Agama, betul KUA sekali, itu tadi ya, ke KUA. Nah, itu yang mungkin kurang lebih masyarakat harus pahami, karena terkadang bisa saja ketik sendiri lalu kemudian bermaterai dan lain sebagainya. Padahal secara hukum yang kemudian juga dapat dikatakan sah dan legal ketika misalnya melaporkan terkait dengan kondisi-kondisi tertentu, terutama apalagi misalnya
kedua belah pihak antara keluarga istri atau keluarga sang suami ini sendiri memiliki kekuatan power dalam hal ekonomi, dalam hal jabatan dan sebagainya yang mungkin memerlukan akan kondisi seperti itu, Bu. Iya. Nah, kaitannya dengan harta, Bu. Artinya kan dengan kondisi seperti ini orang makin melek bahwa harta itu harus betul-betul diketahui dan disadari oleh kedua belah pihak. Kalau orang ini kan terjadi mungkin pergeseran dari orang zaman dulu yang mungkin tidak terlalu sadar atau tidak terlalu fokus terhadap perhatian kondisi masalah seperti hari ini. Di era makin maraknya perceraian. Kemudian juga di tengah kondisi begitu banyaknya persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak tertulis di aturan undang-undang kayak pranikah, kemudian juga harus menafkahi berapa dalam sebulan, atau misalnya sang suami harus mendapatkan jatah layanan yang mungkin harus ibaratnya di luar dari kemampuan dan lain sebagainya. Hal apa yang mungkin harus dipahami, Bu, bahwa ikatan pernikahan ini bukan layaknya pada kontrak perjanjian pekerjaan gitu. Supaya mungkin kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang menjalankan pernikahan layaknya bagi sebagian orang menyebutnya kawin kontrak. Nah, dengan kondisi seperti itu, Bu, apa yang mungkin harus diluruskan dalam berbagai atribut-atribut yang mungkin hari ini lagi berkembang? Iya. Jadi hal yang penting sekali bagi kita semua, baik calon suami, calon istri, atau yang sudah jadi suami, jadi istri, ini masalah terus meningkatkan pengetahuan terkait seputar pernikahan, baik mengenai hak dan kewajiban, baik mengenai harta, baik mengenai pengasuhan anak. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita semua. Karena sebagaimana halnya kita ketahui, banyak sekali masyarakat belum mengetahui bagaimana tentang kedudukan harta dalam perkawinan, sehingga mereka berselisih kadangkala bukan karena ingin berebut hartanya, Betul. tapi tidak mengetahui sebenarnya ini sebenarnya hak siapa ini harta ini. Jadi tidak semua masyarakat berebut harta itu karena memang materialistik, tapi karena memang ketidaktahuan, keterbatasan pengetahuan, sehingga mereka mengira ini adalah haknya, lalu ingin mengambilnya. Padahal ini adalah hak dari pasangan misalnya. Atau bahkan justru membiarkannya saja, padahal ternyata di dalamnya ada hak kita. Iya, gitu, betul ya. sekali. Nah, artinya dengan kondisi seperti itu, mungkin masyarakat ketika dalam kondisi tataran, karena kan proses persidangan perceraian itu juga memerlukan waktu ya, Bu ya. Artinya mungkin bisa ditanyakan kepada hal-hal yang bersangkutan. Tadi yang menarik yang Ibu sampaikan, terutama kalau disebut dengan perjanjian pranikah yang hari ini mungkin lebih komersil atau lebih banyak didengar oleh masyarakat, bisa dilangsungkan sebelum dan sesudah pernikahan. Sesaat. Ya, sesaat setelah pernikahan itu tadi. Nah, bagaimana ketika misalnya proses berjalannya waktu, lalu kemudian ingin melangsungkan perjanjian pernikahan? Apakah itu nanti diperbolehkan? Nanti kita akan bahas ya, Bu ya. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai harta dalam rumah tangga, yang sering kita dengar sekali lagi adalah perjanjian pranikah yang dilangsungkan oleh calon suami dan calon istri untuk melangsungkan pernikahan, agar poin-poin yang disepakati bisa dijalankan ketika hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Apakah memungkinkan? Itu yang menjadi pertanyaan kita di segmen sebelumnya. Bagi mereka yang sudah melangsungkan pernikahan hingga mendapatkan kekayaan atau kemudian juga materialistis yang didapat hasil dari berumah tangga 5-10 tahun misalnya, lalu kemudian dengan kondisi-kondisi seperti itu akan dikhawatirkan dalam ranah-ranah yang mungkin sifatnya misalnya
menjadi dan ujungnya terjadinya konflik begitu Bu, sehingga rasanya diperlukan perjanjian untuk pernikahan. Apakah itu masih memungkinkan untuk dilegalkan secara hukum? Ya. Kita perlu membedakan dulu apa yang namanya perjanjian perkawinan dengan perjanjian perdata biasa. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum berlangsung perkawinan atau pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan perjanjian biasa, dia sebenarnya bisa dibuat kapanpun. Seperti tadi misalnya, 10 tahun setelah menikah lalu ingin membuat perjanjian suami istri. Dia statusnya bukan sebagai perjanjian perkawinan lagi. Dia hanya perjanjian biasa, kontrak biasa antara dua orang terkait dengan harta. Ini implikasinya, akibatnya, apa yang membedakan dari dua hal perjanjian ini adalah kalau dia perjanjian perkawinan, kalau melanggar perjanjian perkawinan, maka dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk bercerai. Jadi salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian perkawinan, maka pihak yang lain bisa menuntut untuk perceraian dengan alasan melanggar perjanjian perkawinan. Tapi kalau perjanjian itu bukan perjanjian perkawinan, perjanjian biasa tadi yang dibuat jauh setelah pernikahan, nah maka ini tidak bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Alasan untuk bercerai tidak bisa dipakai, tetapi dia nanti bisa diajukan gugatan perdata, misalnya wan prestasi. Oke, nah itu yang kemudian juga harus dipahami. Tapi kalau bicara mengenai sedikit Bu terkait dengan perjanjian pranikah, karena dengan begitu maraknya anak generasi muda hari ini yang menikah usia dini, ini menjadi bahasan lanjutan kita dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara mengenai perjanjian pranikah, ini kan apakah kemudian juga betul-betul bebas dalam menentukan poin-poin yang di dalamnya, misalnya bagi seorang istri tidak perceraian akan dilakukan ketika sang suami kedapatan selingkuh gitu, atau kemudian juga tidak memberikan nafkah senominal ini selama 1 bulan, atau kemudian juga hal-hal yang istilahnya kaitannya dengan duniawi atau kemudian juga materialistis, atau kemudian juga hal-hal yang mungkin sudah pasti sebenarnya kita tahu bahwa itu haram, tapi supaya melegalkan ini semua kemudian tetap ditulis di dalam ini, di dalam perjanjian pranikah. Apakah memang sebebas itu atau masih dalam aturan-aturan tertentu, Bu? Ya, jadi sebenarnya tidak hanya di dalam hukum Islam, di dalam hukum perdata pun ada persyaratan perjanjian, ada sebab yang halal. Nah, itu disebutkan di dalam perdata, apalagi kita di dalam Islam. Di dalam Islam itu tidak boleh memperjanjikan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu tidak dibolehkan. Khusus terkait dengan perkawinan, suami istri diantaranya tidak boleh memperjanjikan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Misalnya, di dalam perjanjian perkawinan isinya adalah suami tidak memberikan nafkah, itu tidak dibolehkan. Atau misalnya istri tidak boleh melayani suami misalnya, padahal itu adalah kewajiban istri. Baik. Nah, Artinya itu tidak boleh. Dengan tataran yang memang menjadi wajib, itu sudah di luar dari konteks perjanjian. Ya, Bu, betul. ya. Tidak Perjanjian ini sendiri untuk meminimalisir resiko-resiko yang terjadi, supaya bisa terjadi kondisi yang diinginkan dan ideal. Bicara mengenai anak generasi muda, Bu, banyak juga kita tahu ya bahwa peraturan perundang-undangan pernikahan usia yang mungkin hari ini sudah diatur dan ditetapkan, ya ini usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 19 tahun juga untuk perempuan. Walaupun pada prakteknya ya ini diharapkan 21 dan 25 untuk proses pernikahan yang disarankan oleh BKKBN. Nah, dengan kondisi seperti itu, Bu, bagaimana sebenarnya Islam kemudian juga memandang terkait dengan kondisi di mana
mereka yang menikah di bawah tangan atau siri? Karena seringkali banyak yang beranggapan bahwa ketika menikah siri yang rugi itu perempuan. Nah, kategori rugi di sini ketika dilangsungkannya perceraian, apakah memang rugi dalam bentuk materialistis atau seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi kalau menikah di bawah tangan tidak kekesmi, ini biasanya ada faktor penyebab mengapa tidak bisa melakukan pernikahan secara resmi di KUA. Misalnya karena tadi disebutkan usia yang tidak mencukupi. Usia tidak mencukupi menjadi salah satu sebab masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan. Karena tidak mungkin melakukannya di KUA. Kecuali nanti dia mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama, itu baru bisa. Dan itu melalui proses juga ya, bisa dikabulkan, bisa iya, tidak. Betul, itu pun kalau dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, biasanya ya itu jalan keluarnya mereka nikah siri. Nikah siri ini nikah yang tidak tercatat, sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum, misalnya tidak memberikan nafkah si suami. Nah, ini tidak bisa menuntutkan ke pengadilan. Kenapa? Karena tidak mempunyai bukti bahwa telah terjadi pernikahan antara suami istri itu. Lalu misalnya ada anak. Nah, suami tidak bertanggung jawab misalnya memberikan nafkah anak. Ini juga tidak bisa dituntut. Karena tidak nikah secara resmi sehingga tidak mempunyai bukti nikah. Nah, lalu solusi yang kemudian ditawarkan ketika misalnya bagi mereka yang sudah kepalang menikah siri gitu ya, lalu kemudian juga untuk ngurus ini kan ada saja kan Bu yang kemudian juga beralasan bahwa ribet, mahal, bayar dan lain sebagainya karena takut dengan kondisi seperti itu. Lalu apa hal yang memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan hak mereka karena mereka secara agama sah tapi kemudian secara negara ini memang dinyatakan tidak tercatat gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu langkah apa yang dapat ditempuh bagi perempuan-perempuan ini atau justru laki-laki ini misalnya ketika misalnya sang istri secara agama ini sah melakukan KDRT atau apa dan hal-hal baik lainnya gitu. Hal apa yang ditempuh? Apakah perdata kategorinya atau seperti apa? Jadi ketika terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan, idealnya masing-masing pihak itu sadar akan hak dan kewajibannya. Walaupun dia nikahnya resmi atau tidak resmi, di KUA atau tidak, tadi nikah siri ataupun tercatat misalnya, ini idealnya ketika terjadi pernikahan maka masing-masing pihak harus menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Itu yang harus dia laksanakan. Itu seharusnya seperti itu. Akan tetapi ideal itu tidak selalu terlaksana. Selalu saja ada pihak yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Maka bagi yang sudah terlanjur nikah siri, itu sebaiknya seharusnya secepatnya mengajukan yang namanya isbat nikah di pengadilan agama. Jadi mengajukan isbat nikah sehingga pernikahannya nanti menjadi tercatat. Setelah mendapat putusan penetapan dari pengadilan agama bahwa nikahnya diakui, kemudian dia akan dicatatkan nanti di KUA. Itu jalan yang terbaik. Oke, jalan yang terbaik. Namun ketika kondisinya memang juga tidak istilahnya dilangsungkan pernikahan atau isbat nikah itu, maka konsekuensinya tadi yang kemudian kita sebutkan gitu ya Bu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu Bu, apa yang kemudian juga harus dilakukan oleh orang tua atau kemudian juga oleh para generasi muda yang kemudian juga banyak kondisi-kondisi di mana pernikahan itu di luar dari yang direncanakan, bisa jadi karena hamil di luar nikah, lalu kemudian hal-hal lainnya. Apakah kemudian juga ini bagian yang istilahnya mendapat kategori disebut sebagai harta bersama juga atau sebutannya hibah bagi mereka yang sekali lagi menikah di bawah tangan atau kemudian juga menikah karena kondisi usia dini, menikah
karena hamil dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya jalan keluar bagi permasalahan generasi muda sekarang karena pergaulan bebas misalnya, lalu terjadi hamil yang tidak diinginkan sebelum akad nikah sudah hamil misalnya, maka hal yang penting sekali yang sebelum terjadi preventif sebenarnya itu adalah memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada para generasi muda. Baik. Itu sebelum terjadi sesuatu, jadi preventif sifatnya. Lalu ketika terjadi sudah terjadi apa yang tidak diinginkan terjadi misalnya, maka hendaknya ini perlu sekali pendampingan dari orang tua. Artinya orang tua tidak meninggalkan anaknya yang sudah terlanjur misalnya ke dalam pergaulan bebas ini, maka hendaknya selalu didampingi untuk diarahkan sehingga nanti bisa akhirnya kembali pulih kembali. Secara mentalitas dan secara fisiologisnya. Betul gitu ya, sekali. Artinya dengan kondisi seperti itu kita bicara mengenai harta dalam rumah tangga, memang secara spesifik ini sudah diatur sedemikian rupa, namun dalam kondisi dan tatarannya kembali lagi kepada masyarakat yang menjalankan. Apakah pernikahan yang kemudian dijalankan ini sudah tercatat atau kemudian juga belum. Bagi yang belum, memang diharapkan idealnya melangsungkan dan mengajukan isbat nikah, karena tentu di sana akan mendapati ketetapan hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman atau acuan ketika kondisi-kondisi tertentu terjadi di luar dari yang diperkirakan. Kita nanti akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan kita bicara mengenai harta dalam rumah tangga. Tadi sudah disebutkan ada sebutannya dengan milik pribadi dan milik bersama. Kadang ada saja hal-hal yang kemudian juga sekali lagi meliputi egosentris sehingga banyak klaim yang terjadi ketika perceraian. Karena istilahnya kalau nggak baik-baik saja nggak mungkin cerai gitu ya Bu ya. Dengan kondisi seperti itu kan seringkali ada saja saling klaim antara satu sama lain, baik itu kebaikan, baik itu keburukan, baik itu harta, baik itu asuh anak dan lain sebagainya. Lalu kemudian hal apa yang mungkin dapat dipahami oleh masyarakat Bu, bahwa ini yang masuk dalam ranah milik pribadi, ini yang kemudian masuk dalam ranah milik bersama. Iya. Jadi dua hal ini perlu sekali kita kenali. Kita bersama mengenali apa yang menjadi milik pribadi kita, kemudian apa yang menjadi milik bersama. Milik pribadi itu adalah apa yang kita dapatkan sebelum masa perkawinan. Itu adalah milik pribadi, baik dia hasil usaha kita ataupun dia adalah pemberian hadiah ataupun warisan dari orang lain. Itu milik pribadi. Sebelum proses pernikahan. Iya, betul. Kemudian yang kedua adalah milik bersama. Milik bersama antara suami istri ini adalah harta yang didapat semasa perkawinan, tanpa membedakan ini hasil usaha siapa dan tanpa membedakan atas nama siapa harta itu. Kadangkala kan kita kalau mobil misalnya atas nama suami, lalu itu adalah milik dianggap suami. Milik suami. Iya, tidak seperti itu. Jadi yang dimaksudkan dengan harta bersama adalah harta yang didapat semasa perkawinan tanpa membedakan atas nama siapa dan siapa yang bekerja. Di luar dari warisan ataupun hadiah yang didapat semasa perkawinan. Itu bukan harta bersama. Tetap milik pribadi. Milik pribadi. Walaupun dia didapat di masa perkawinan. Walaupun didapat dalam masa perkawinan. Misalnya ada sang suami mendapat warisan dari orang tuanya atau istri mendapat warisan dari orang tuanya,
ini bukan hak bersama. Iya. Jadi dibebaskan dalam hal penggunaannya. Iya, betul. Baik, artinya ini yang kemudian harus dipahami bahwa harta bersama bukan hanya yang tertulis di dalam surat yang tertera di STNK, BPKB atau surat tanah, SHM dan lain sebagainya. Iya. Tapi kemudian juga dengan kondisi seperti itu. Tapi kan kadang Bu, bisa saja klaimnya bahwa saya yang kerja, saya yang mencari uang. Lalu kemudian ini bisa terjadi bukan hanya kepada sang suami misalnya, tapi juga bagi sang istri yang merasa memiliki power karena sang suaminya mungkin dianggap berpenghasilan rendah dan kemudian juga banyak kondisi yang seperti itu, Bu. Bagaimana sebenarnya untuk menyikapi hal ini? Apakah kemudian undang-undang mengatur ini semua agar dapat formula yang lebih tepat? Iya. Sebenarnya kalau undang-undang sudah lama sekali mengatur, sejak tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan itu sudah mengatur. Dan kompilasi hukum Islam sendiri pun yang diklaim tadi sebagai fikih Indonesia, itu sudah mengaturnya juga sejak tahun 1991. Akan tetapi yaitu tadi faktanya masyarakat yang belum mengetahuinya. Karena itulah mengetahui apa yang menjadi milik pribadi, apa yang menjadi milik bersama itu sangat penting sekali. Oke, artinya bukan materialistis ketika seorang istri menggugat haknya itu tadi ya Bu ya, tapi memang ini yang Islam ajarkan bahwa sang istri atau sang suami memiliki hak dengan kondisi yang kemudian juga seperti itu. Kalau istri menuntut suami kan mungkin sesuatu hal yang normal dianggap di masyarakat Bu, tapi kalau sang suami menuntut harta sang istri ketika sesama bekerja, padahal mungkin pada faktanya yang bekerja itu adalah yang istri. Sang suami sebenarnya mungkin tidak berpenghasilan. Apakah kemudian juga sang suami dapat mengklaim atau kemudian juga dapat mengajukan haknya? Iya, jadi undang-undang hukum positif kita ini mengatur sangat umum sekali. Artinya masing-masing pihak itu mendapat sepakat tanpa membedakan siapa yang bekerja. Karena itulah kesepakatan dua belah pihak bermusyawarah, kemudian saling apa istilahnya menyadari apa yang kontribusinya selama ini, lalu membuat kesepakatan bagaimana cara pembagiannya yang lebih sesuai, itu sangat penting sekali. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Dan ini kembali kepada kasus-kasusnya masing-masing, gitu ya Bu ya. Sekali. Ketika misalnya sang istri merasa dia memiliki power dan kemudian enggan untuk mengasihkan pun sebenarnya tidak ada hukumankah bagi mereka yang enggan ketika misalnya, karena hukum yang diatur kan betul-betul umum Bu. Ketika misalnya sang istri menganggap tidak bisa, tidak mungkin untuk dibagikan, apakah itu ada hukumannya atau kemudian seperti apa? Jadi kalau misalnya salah satu pihak tidak mau menyerahkan hak yang lain, itu jalan yang ditempuh adalah bisa mengajukannya ke pengadilan agama. Kalau jalan musyawarah sudah tidak bisa ditempuh. Artinya kita selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, suami istri bermufakat, bagaimana ini pembagian yang adil. Kalau ternyata itu tidak bisa ditempuh, walaupun misalnya sudah minta bantuan juru damai, pihak keluarga misalnya, itu juga tidak bisa ditempuh, maka jalan terakhir yang bisa ditempuh adalah mengajukannya ke pengadilan. Baik, itu yang kemudian juga bisa menjadi terakhir Bu yang ingin saya tanyakan mungkin. Karena kan yang namanya cerai bisa jadi cerai hidup. Sebutan di masyarakat Banjar kan cerai hidup dan cerai mati gitu. Nah, bagi mereka cerai yang mati Bu, cerai hidup dan cerai mati, adakah perbedaannya terkait dengan hutang piutang? Karena kan harta bersama erat kaitannya, misalnya nyicil mobil, nyicil rumah, karena atas nama yang bersangkutan, lalu kemudian yang bersangkutanlah yang membayar. Nah, tapi di satu sisi ketika sudah lunas, misalnya yang satu mengklaim bahwa ini harta bersama. Nah, bagaimana formulasi yang tepat Bu terkait dengan hutang piutang bagi mereka yang cerai hidup dan cerai mati? Iya, jadi salah satu kepentingan bagaimana kita wajib mengenali mana milik pribadi, mana milik bersama, ini kaitannya nanti salah satunya adalah dengan hutang piutang. Hutang piutang, hutang pribadi ini menjadi tanggungan harta pribadi. Kalau hutang itu hutang pribadi.
Kalau hutang bersama ini adalah tanggungan dari harta bersama. Artinya ketika suami istri itu berhutang tanpa sepengetahuan pasangan, berarti itu adalah hutang pribadinya yang akan ditanggungnya sendiri dengan tanggungan harta pribadinya. Sekalipun misalnya tujuannya untuk menafkahi, Bu. Iya, betul Jadi sekali. jadi pentingnya transparansi, Iya, Bu, ya, betul. untuk membedakan kategori ini masuk dalam hutang piutang Iya. siapa yang ditanggung. Iya, betul. Walaupun mungkin pada faktanya ternyata berhutang untuk kemudian menafkahi, makan bersama pada kenyataannya, tapi ternyata itu masuk dalam hutang pribadi. Iya. Hutang itu harus persetujuan kedua belah pihak. Hutang atas persetujuan kedua belah pihak. Iya, Bagi yang meninggal, Bu, Ah. apakah kemudian juga mendapat aturan yang sama Iya. ketika salah satu meninggal? Iya, jadi kalau untuk yang meninggal ini kalau itu adalah hutang bersama itu diselesaikan dengan harta bersama. Tapi kalau hutang itu hutang pribadi maka diambil dari harta warisannya nanti. Warisan yang ditinggalkannya. Warisan yang ditinggalkan misalnya si suami meninggal. Ternyata dia punya hutang pribadi. Maka harta warisannya dipotong untuk bayar hutang dulu. Seperti itu. Kalau misalnya sang istri sudah tahu sang suami punya hutang, apakah itu masuk dalam kategori hutang bersama, Bu? Kalau tahu menjadi hutang bersama. Kalau tahu. Iya. Oh, oke. Jadi Tahu dan seizinnya ya. tahu dan seizinnya. Dan Iya. penggunaan untuk bayarnya pun adalah dengan harta bersama. Iya, betul. Bukan harta pribadi. Betul. Yang apalagi misalnya tadi kaitannya dapat warisan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin pada faktanya bisa saja sebenarnya untuk Iya, menutupi itu. betul. Tapi kalau secara hukum Islamnya tidak seperti itu ya, Bu, Iya, ya. betul. Oke, Masya Allah. Kita banyak belajar terkait dengan hal-hal yang mungkin kaitannya dengan harta dalam rumah tangga. Terakhir kesimpulan singkat saja, Bu. Iya. Jadi mengetahui mana yang menjadi milik pribadi dan mana yang menjadi milik bersama ini sangat penting sekali. Ini kaitannya nanti adalah untuk kewenangan dalam penggunaan. Siapa yang berwenang menggunakan ini karena ini sangat tergantung ini adalah milik siapa. Lalu yang kedua implikasinya nanti adalah kepada ketika terjadi perceraian. Apa yang dibagi antara suami istri ini adalah yang milik bersama ketika terjadi perceraian. Lalu yang ketiga implikasinya nanti adalah ketika pembagian waris. Yang dibagi waris adalah harta milik dari yang meninggal, bukan harta bersama. Itu yang penting. Masya Allah, itu yang menjadi pengingat bagi kita. Kita hari ini banyak belajar. Terima kasih Ibu yang tentu sudah hadir di studio Duta TV. Saya selalu Ibu yang Amin. tentunya juga kita menjadi harapan kita semua bagi para pemirsa yang ada di rumah juga. Insya Allah semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan Alhamdulillah kita hari ini banyak belajar, terutama dalam ilmu pernikahan. Nah, nanti kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang insya Allah akan kita bahas dalam episode-episode lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.